Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fiaua. Saya dari mahasiswa STPN semester 3A1 Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS mengenai dengan mata kuliah teori pembangunan. Dengan bunyi soal 1. Jelaskan secara singkat intisari dari paradigma teori-teori pembangunan. Yang pertama itu teori modernisasi, merupakan teori yang paling dominan menentukan masa pembangunan. Yang kedua, teori ketergantungan, merupakan salah satu teori kelompok, teori struktural yang lahir dari dua induk. Ketiga, teori pasca ketergantungan adalah karena adanya kelemahan-kelemahan dari ketergantungan sehingga teori-teori ini memberi perspektif baru pada teori-teori pembangunan yang umum. 4. Teori pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan dari lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Yang kelima, teori pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar berpartisipasi dalam segala pembangunan. Soal nomor 2, berikan pendapat Anda serta contoh tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 era new normal di beberapa bidang berikut. 1. Pembangunan di bidang ekonomi. Strategi yang kita lihat masuk di era new normal sudah mulai terlihat perubahan dibandingkan di masa COVID-19. Contohnya, dibuka kembali aktivitas di pasar. 2. Pembangunan di bidang politik. Dilihat dari pembangunan di bidang politik, sudah dibukanya pilkada walaupun tidak diadakan serentak. Contohnya, pemilihan bupati di Kabupaten Ngada. 3. Pembangunan di bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial sudah mulai adanya interaksi sosial secara terbuka dimanapun kita berada, tetapi kita harus mengikuti protokol kesehatan. Contohnya kegiatan di kampung-kampung sudah mulai diadakan. Yang keempat, pembangunan di bidang pendidikan. Sekarang ini di setiap sekolah-sekolah tertentu yang mengadakan suatu kegiatan belajar mengajar secara tatap muka meskipun dibatasi per kelas. Contohnya SD, SMP, dan SMA. 5. Pembangunan di bidang agama. Saat ini memang sudah mulai diadakan ibadah sesuai kepercayaan dan tempatnya masing-masing, meskipun tidak diizinkan untuk duduk berdekatan tetapi harus berjarak. Contohnya sekarang sudah melayani sakramen pernikahan dan permandian. Yang keenam, pembangunan di bidang lingkungan. Sudah diadanya interaksi sesama lingkungan masyarakat yang saling berinteraksi dengan yang lain. Contohnya sekarang masyarakat bisa saling mengunjung dengan keluarganya masing-masing. Soal nomor 3, Desa Wirajaya memiliki jarak sejauh 30 km perjalanan ke kota Ende. Di desa ini masyarakat tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan air bersih, sehingga jika orang yang sakit kadang tidak sempat tertolong karena kurang pengetahuan dan fasilitas seperti WC. Banyak anak-anak terserang sakit perut. Perekonomian masyarakat juga kurang baik. Kebanyakan masyarakat hanya mengandalkan kebutuhan hidup dengan berkebun ubi kayu dan beberapa jenis sayur, dikarenakan sulitnya air di daerah ini. Selain itu juga banyak anak muda yang nganggur. Namun meskipun begitu, desa ini sebenarnya memiliki banyak potensi pohon bambu dan pohon kelapa yang bisa dibuat sebagai bahan bangunan sederhana.
Anda diminta untuk menjelaskan dan menganalisis kasus di atas. A. Bagaimana strategi pembangunan dengan paradigma people-centered development, yaitu di mana masyarakat menjadi aktor pembangunan agar adanya suatu harmonis di dalam lingkungan, dan juga masyarakat harus mandiri dengan adanya dukungan dari pemerintah. B. Menurut saya, negara atau pemerintah harus mengambil keputusan kepada masyarakat, yaitu negara memberikan bantuan melalui dana, misalnya bantuan melalui dana desa, bantuan sembako. Itulah jawaban dari saya. Dari sini saya mengucapkan sekian dan terima kasih.